Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia. Hari ini kita akan membahas soal-soal kimia unsur transisi periode keempat. Di part ketiga ini ada 10 soal yang akan kita bahas, yakni nomor 21 sampai nomor 30. Ini materi kelas 12 semester 1. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol untuk berikan video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 21. Unsur transisi yang paling banyak terdapat di dalam kulit bumi adalah A. Krom, B. Mangan, C. Besi, D. Nikel, E. Tembaga. Unsur transisi yang paling banyak terdapat di kulit bumi adalah besi. Jadi besi adalah unsur yang cukup melimpah di kerak bumi, sekitar 6,2% massa kerak bumi. Besi jarang ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Besi umumnya ditemukan dalam bentuk mineral atau biji besi seperti hematit Fe2O3, siderit FeCO3, dan magnetit Fe3O4. Nomor 22. Di bawah ini yang termasuk macam-macam ligan adalah A. Ligan monodentat, B. Ligan okso, C. Ligan nitrat, D. Ligan siano, E. Ligan okasalat. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah ligan monodentat. Yang termasuk macam-macam ligan, jadi ada ligan monodentat, yaitu ligan yang menyumbangkan sepasang elektron pada atom pusat. Ligan bidentat, ligan yang menyumbangkan dua pasang elektron pada atom pusat. Itu adalah ligan polidentat, ligan yang menyumbangkan lebih dari dua pasang elektron pada atom pusat. Oke, selanjutnya 23. Unsur transisi periode keempat memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena kecuali. Oke, jadi pilihan jawaban kecuali jari-jari atom yang relatif panjang. Jadi unsur periode keempat mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi karena unsur transisi periode keempat mempunyai rapatan tinggi yang menunjukkan tingkat kepadatan antara atom-atom logam sangat tinggi. Unsur transisi periode keempat mempunyai jari-jari atom unsur yang relatif pendek yang memungkinkan ikatan antar atom logam sangat kuat yang dikenal dengan ikatan logam. Nomor 24. Beberapa warna yang tampak pada ion mangan adalah sebagai berikut. Jika berupa Mn2+, warnanya merah muda, Mn6+, warnanya hijau, Mn7+, warnanya ungu. Senyawa mangan berikut yang mempunyai warna hijau adalah, ini bisa kita hitung berapa biloknya Mn. Jadi warna hijau adalah Mn6+. Yang ini NO3 itu min 1, ini min 2, berarti Mn ini plus 2, Mn ini plus 4, Mn ini min 8, 2 plus 1, ini plus 7, ini plus 6, min 8, ini plus 2, ini plus 6, ini plus 2. Oke, jawaban adalah yang do. Senyawa seng dari unsur transisi tidak berwarna. Hal ini disebabkan oleh A. Orbital D telah penuh terisi elektron, B. Tidak adanya elektron pada orbital D, C. Orbital D terisi elektron setengah penuh, D. Tidak adanya elektron pada orbital S, E. Orbital S terisi elektron setengah penuh. Oke, jawabannya adalah yang A, pada orbital D nya penuh. Ini 4s2, 3d10. Oke, unsur transisi yang bersifat ferromagnetik adalah, kobalt. Jadi ferromagnetik itu sifat magnetik yang ditarik kuat oleh medan magnet. Caranya adalah semakin banyaknya elektron tidak berpasangan atau lebih dari satu elektron berpasangan pada orbital D
D-nya itu semakin banyak yang tidak berpasangan semakin kuat. Sifat ferromagnetik, sifat ini dimiliki oleh zat yang mempunyai atom-atom paramagnetik yang berada pada jarak sedemikian sehingga interaksi yang terjadi antara atom-atom begitu kuat. Oke, nomor 27. Berdasarkan proses Goldschmidt, kromium dibuat melalui cara reduksi Cr2O3 dengan aluminium. Jadi logam krom dibuat menurut proses Goldschmidt dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Nah, ini adalah reaksinya. 28. Jumlah unsur transisi periode keempat adalah berapa jumlahnya? Oke, jadi mulai dari SCTIV, CR, MN, FT, CO, NI, GU, dan ZN. Jadi ada 10. 29. Nama senyawa kompleks AgCN 2 kali, ini -1, adalah ion disialoargentat 1. Oke. Pemberian nama ion kompleks yang bermuatan negatif dimulai dengan nama ligannya, kemudian diikuti oleh nama atom pusat yang ditambah dengan akhiran "at" dan hanya satu kata. Bilangan oksidasi dari atom pusat ditulis dengan bilangan Romawi dalam tanda kurung. Oke, saya kira ini sudah cukup jelas. Nomor 30. Air yang mengandung logam tembaga mempunyai batas maksimum. Karena jika telah melebihi batas maksimum dapat menimbulkan dampak negatif apabila dikonsumsi. Batas maksimum logam tembaga dalam air adalah batas maksimum logam tembaga dalam air adalah 1 ppj. Air yang mengandung tembaga dengan kadar melebihi batas maksimum yang diperbolehkan dapat menimbulkan dampak berupa kerongkongan, rasa kering, mual-mual, diare yang terus-menerus, dan iritasi pada lambung. ppj ini adalah bagian pertama. Ini tadi penjelasan tentang pembahasan soal-soal kimia unsur transisi periode keempat di part ke-3, soal nomor 21 sampai nomor 30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk video terbaru dari channel Jimmy.